Enggak mau gitu. Ya, gitu. di mana Bang? Ya, kantornya itu di Jalan Alamanda. Alamanda. Ya, Blok A nomor 1. Blok A itu di nomor- Kelurahan Rawabuntu. Kalau tahu kolam renang kan? Tahu. Tidak jauh dari kolam renang. Kolam renang BSD kan? BSD. Paling pertama itu kayak di Tangsel. Pasti kalau udah tahu di kolam renang nanya aja kantor Bawaslu di mana gitu. Ya, begitu. Halo, tamu gua kali ini Bang Ahmad Jajuli, anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Kita ketemu di ini ya, pemilu. Iya, Pilpres 2019. Betul. Berarti kita memang jodohnya pas waktu ada ini hajatan pemilu. Tangsel nih lama apa nggak mau pemilu sekarang? Iya, betul. Sekarang Tangsel salah satu kabupaten kota di Provinsi Banten yang mengadakan pilkada ya di tahun 2020 ini. Kapan Bang pemilu? Tahu kapan? Nggak tahu, gua makanya nanya nih. Baik. Itu di bulan September, tepatnya di tanggal 23 September. 23 September. Berarti tinggal 7 bulan lagi ya. Ya, betul. 7 bulan lagi. Ini abang nih kan pasti banyak yang menyorot lah. Jadi salah satu sorotan dalam artian sebagai penyelenggara Bang. Iya. Artinya tugas kesuksesan pemilu juga kan ada di pundak abang nih Bang. Iya. Berat kan? Ya, itu kalau kita sudah berpikirnya berat, ya tentu berat. Gitu. Maka ya kita harus berpikir positif, ya berpikir bahwa ini adalah tugas yang memang melekat kepada diri kita, jadi ya dibawa santai saja begitu. Dan mudah-mudahan tidak berat dan tidak memberatkan. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, kerjanya ngapain sih? Ya, kalau di Bawaslu sendiri kan mempunyai 3 fungsi. Apaan fungsinya? Yang pertama itu adalah fungsi pencegahan. Betul. Jadi itu sebelum proses tahapan begitu ya, kita sudah melakukan pencegahan. Kedua, Baik melalui surat dan sebagainya begitu kan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Mengawasi seluruh tahapan pilkada begitu ya, dari mulai tahapan A sampai Z itu kita awasi begitu, dengan dari Bawaslu, seluruh struktur Bawaslu, dari Bawaslu kabupaten kota, kemudian ada di bawahnya ada Panwascam, kemudian pengawas kelurahan, dan nanti ketika proses pungut hitung begitu, kita juga ada namanya pengawas TPS begitu. Ya. kalau abang tugasnya apa ini? Nah, yang terakhir itu adalah fungsi penindakan begitu ya. Jadi ketika proses pengawasan tadi ada temuan begitu, nah kemudian masuk proses penindakan begitu. Nah, saya sendiri ada divisi penanganan pelanggaran. Apa itu kerjanya Bang? Ya tadi tupoksi ini adalah pekerjaannya setiap ada laporan masuk begitu ya. Kan setiap ada pelanggaran ini bisa sumbernya bisa ada 2. Ini Mas Firdaus begitu. Yang pertama itu sumbernya dari temuan. Nah, temuan itu dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu begitu ya. Dari paling dari sampai tadi pengawas TPS gitu apabila kan TPS-nya belum ada Bang. Kalau ya, sekarang nih gimana nih? Kalau sekarang dari Bawaslu Kabupaten Kota begitu ya, Bawaslu atau Bawaslu Tangerang Selatan, kemudian pengawas kecamatan, pengawas kelurahan. Apabila dalam proses pengawasan ada pelanggaran, nah itu bisa menjadi temuan begitu. Nah, yang kedua dari laporan. Laporan ini dari masyarakat begitu yang melaporkan ke Bawaslu Tangerang Selatan akan misalnya terjadinya pelanggaran pemilu. Gitu. Ya. Jadi abang tugasnya kalau ada penindakan ya. Tuh, penanganan pelanggaran. Jadi orang pelanggaran tugas abang nih yang nanganin nih.
Ya, betul. Bang, sekarang kan udah ramai, gua lihat di jalan-jalan udah ada tuh spanduk ya, poster segala macam. Itu sebenarnya udah dimulai belum sih tahapan pemilu Bang? Itu kategori pelanggaran ya Bang? Nah, kalau tahapan pilkada itu sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya. Dari mulai proses persiapan, terus kan sekarang sudah melalui tahapan, misalnya di Bawaslu tahapan pembentukan pengawas kelurahan, di KPU sedang tahapan rekrutmen PPS. Itu udah dimulai ya? Nah, itu kalau tahapannya sudah dimulai begitu ya. Terus bagaimana kemudian sekarang di Tangerang Selatan ini sudah banyak baliho, spanduk, billboard begitu ya, yang besar-besar begitu kan? Udah bisa ditindak Bang? Begini, mereka kan belum menjadi pasangan calon begitu ya. Proses pendaftaran pencalonkan nanti di bulan bukan tugas itu lah ya, kalau untuk pendaftaran segala macam. Iya, nanti kan di bulan Juni proses pendaftaran, karena kemarin itu baru proses launching bukan memberikan dukungan, syarat dukungan untuk calon perorangan begitu kan. Dan ya di Tangerang Selatan memang tidak ada yang memberi untuk memberikan syarat dukungan sebagai calon perorangan begitu ya. Nah, kemudian ini kan belum ada, sampai sekarang kan belum di tahapan pencalonan ya, begitu pencalonan. Terus bagaimana kemudian spanduk-spanduk itu begitu? Ya. Apakah dia melanggar? Betul. Nah, kalau misalnya berbicara di masalah kepemiluan begitu atau proses pilkada, nah itu belum kategori melanggar pelanggaran kampanye begitu ya, karena belum disebut APK begitu. Oh, jadi sebenarnya kalau dari aturan belum ada yang dilanggar. Iya. Cuman secara estetika kota jadi nggak bagus, kelihatan indah, itu banyak pohon-pohon itulah jadi masalah Bang ya. Betul. Nah, tetap kita kemudian berkoordinasi dengan Satpol PP begitu, dengan LH, ini dan seterusnya. Nah, agar kemudian ya tadi masuknya adalah keindahan, ketertiban begitu ya, gitu. Dan kemudian hasil koordinasi itu dibuat kesepakatan bersama, itu bisa seperti itu gitu. Dan tapi memang kalau misalnya masuk dalam kategori pelanggaran pilkada begitu ya, nah itu belum, karena mereka belum menjadi pasangan calon. Nah, biasanya kalau di pilkada pemilu identik dengan politik uang tuh Bang. Wani piro lah kalau kita lagi rame-rame itu Bang. Iya. Mas Firdaus pernah ya? Enggak. Dapat begitu. Paling selentingan aja begitu. Enggak ada duit nih. Berani enggak gini. Cuman gua nggak tahu juga nih prosesnya kayak gimana sih kalau kita menemukan politik uang tuh Bang. Harus melapor apa gimana? Cuman emang banyak nggak sih Bang kalau mau pemilu itu politik uang itu Bang? Ya, begini, kita bukan melihat banyaknya atau tidak ya. Memang ya politik uang ini kan obrolan, sering menjadi obrolan sehari-hari atau obrolan warung kopi lah begitu ya. Ya memang sering kita mendengar begitu, atau sering ada informasi dan sebagainya begitu, walaupun memang ya tadi validitasnya harus dibuktikan kan. Gimana tuh membuktikannya? Ya, membuktikannya apakah benar begitu dia membagikan uang, terus bukti-buktinya apa? Apakah gua harus motoin ini? Dikasih amplop nih, sekarang motoin. Itu bisa jadi temuan nggak, atau misalnya ada koordinator buat datang ke paslon gitu. Misalnya calon datang ke rumah-rumah, undang warga, pulangnya diamplopin, ganti bensin, itu politik uang bukan Bang? Ya tidak hanya di foto begitu ya. Kan kita perlu juga bukti uangnya. Kalau buat bensin nih, uang bensin itu masuk politik uang nggak sih? Iya, kan begini, itu harus dikonversi sebenarnya, begitu ya. Memberikan uang bensin begitu bahasanya kan. Bahasanya. Ya mestinya kan harus dikonversi.
dikonversi dalam bentuk bensin, begitu ya. Misalnya voucher bensin begitu ya, bukan berbentuk uang. Oh iya, kalau misalnya kalau voucher boleh tuh bang. Iya, tadi kalau misalnya berbicara transport begitu ya, atau tadi harus dikonversi. Ya dikonversi dalam bentuk, atau misalnya tadi voucher bensin begitu ya, ya bukan uangnya kayak gitu ya. Tapi apa namanya, maksudnya tim sukses harus sedia voucher gitu, apa gimana bang? Ya, ya kita itu tidak terjebak di situ ya, tim sukses harus menyediakan voucher dan sebagainya kan begitu. Tetap nggak boleh bang ya? Iya, yang pasti itu apa namanya, termasuk kategori memberikan imbalan begitu ya, memberikan sesuatu. Nah ini kan harus diingat juga begitu, bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan imbalan itu kan bisa kena pidana gitu ya. Jadi tidak hanya peserta pemilihan gitu, tidak hanya calon wali kota dan calon wali kota begitu, tapi tim suksesnya atau misalnya masyarakat yang tidak tahu menahu tapi dia diminta untuk membagikan misalnya begitu ya, ada informasi begitu, kemudian dia menjadi kemudian panwas di jajaran kita menemukan itu begitu. Nah itu bisa masuk kategori pelanggaran pidana. Bisa diproses tuh bang? Bisa begitu. Bisa pidana berarti penjara dong. Ya apa gimana? Mau tidak mau resikonya seperti itu begitu, karena memang apa namanya, menjanjikan atau memberikan itu ya sudah dilarang gitu. Nah, kalau arti politik uang sendiri apa sih? Biar yang nonton juga bisa tahu nih. Ya kan ini saya kira mungkin begini ya, apa namanya, politik transaksional begitu ya masih berlaku. Jadi masyarakat ya cenderung apa namanya, pragmatis begitu ya, betul, pragmatis begitu. Jadi ya bahasa tadi Mas Ruswani Piro begitu ya, masih sering terjadi gitu ya. Ya mudah-mudahan saya kira untuk Tangerang Selatan kan ini sudah apa namanya, kota yang sudah berkembang pesat begitu ya, dari pendidikan dan sebagainya, sudah mudah-mudahan begitu tidak tertarik lagi dengan bahasa-bahasa yang tadi begitu. Jadi memilih pemimpin itu berdasarkan CV-nya, berdasarkan program-program yang dia jual kepada masyarakat gitu ya, bukan karena dia memberikan apa-apa kepada masyarakat. Nah di 2020 ini moto Bawaslu apa tuh bang? Moto kan pasti punya moto kan? Ya, moto kita bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu kan gitu. Artinya apa? Ya tentu kita tidak bisa berdiri sendiri kan begitu. Ya karena di Bawaslu kan hanya 5 orang komisionernya. Siapa itu bang? Ya ada Pak Aceh sebagai ketua begitu ya, saya sendiri, kemudian ada Pak Asabibi, kemudian ada Pak Slamet, dan yang berikutnya itu Bu Karina Permatahati gitu ya. Itu kan ada 5. Kemudian di bawahnya Panwascam ada 3 orang. 3. Ya. Kemudian bawahnya lagi pengawas kelurahan hanya 1 orang. Tentu kan tidak mungkin mengawasi misalnya 1 kelurahan kalau mengandalkan Bawaslu semata. Bawaslu semata. Nah, maka kemudian tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu. Artinya kan mengajak peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan di Kota Tangerang Selatan ini. 1 kelurahan cuma 1 orang yang ngawasi pemilu? Iya, betul. Terus gimana itu bang? Ya itu tadi kita ya melakukan pendekatan tadi, melakukan pencegahannya begitu ya, pencegahannya agar kemudian masyarakat ini juga ikut andil, ikut berperan serta begitu ya, sebagai menciptakan island demokrasi kan tidak langsung semuanya bisa menjadi begitu, dari 1 orang kemudian bisa mempengaruhi orang lain dan seterusnya, dan kemudian ya akhirnya kemudian yang lain ini ikut serta dalam proses pengawasan pilkada ini.
Nah, misalnya ada pelanggaran nih pas pemilu besok Pak, laporannya kemana Pak? Ya laporannya tentu ke kantor Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Nah, terus siapa yang bisa melaporkan? Siapa tuh? Ya, pertama adalah masyarakat Tangerang Selatan yang punya hak pilih. Misalnya Mas Firdaus begitu kan, KTP-nya Tangsel, ya terdaftar juga di DPT. Sudah terdaftar belum? Sudah. Nah, kalau belum terdaftar ya misalnya harus didaftarkan, karena itu hak politik warga Tangsel. Yang kedua, Nah, yang kedua adalah pemantau. ada tuh. Ada Berapa orang, Pak? tahu ya, semua lembaga pemantau. Mereka tapi yang terdaftar ya, terdaftar di KPU bisa melaporkan. Nah, yang terakhir Pemantau itu lembaga apa sih? ya, bisa lembaga, bisa organisasi begitu ya, yang memang fungsinya dia memantau proses pemilihan ini, dengan catatan dia harus mendaftarkan diri tentu begitu. Udah ada yang daftar sekarang pemantau? Belum buka kan prosesnya. Kapan? Nanti Oh. itu ada di tahapannya begitu. Jadi misalnya ada pelanggaran, belum satu lagi Iya. apa tuh? Iya. Orang luar Tangsel Betul. bisa. Nah, yang nanti yang satu lagi nih, Apaan? yang satu lagi peserta pemilihan itu sendiri, wali kota, calon wali kota, maksudnya calon wali kota dan calon wakil wali kota ya. Terus tim kampanye gitu ya, tim Sukses. kampanye, Oh, tim kampanye. gitu, wali kota dan calon wali kota. Tim sukses bisa Pak? Iya. Ya, yang pasti begini, kalau melihat misalnya itu yang di SK-kan, jadi ya wali kota dan calon wali kota ini kan juga meng-SK-kan siapa tim suksesnya, siapa tim kampanyenya, gitu ya, gitu. Nah tadi menarik tadi, bagaimana kemudian orang di luar Tangerang Selatan, begitu Bisa kan? nggak itu Bang? Ya, misalnya ya tadi ada orang Kota Tangerang misalnya kan begitu, mereka menemukan pelanggaran, entah melihat lagi di Facebook atau apa begitu ya, atau kemudian, nah itu mereka kalau untuk melaporkan tetap bisa begitu ya. Tapi kemudian apakah kemudian bisa diproses atau tidak? Nah kita lihat syarat formil dan materialnya. Nah di luar Tangerang Selatan itu syarat formilnya tidak mencukupi begitu ya sebagai pelapor. Jadi harus diberikan ke warga Tangsel gitu. Misalnya punya saudara nih. Bisa seperti itu, atau itu bisa juga tetap kita Bawaslu menangani itu sebagai informasi awal sebutnya begitu. Kalau ada laporan dikasih ke Bawaslu, kantornya di mana Bang Bawaslu? Tahu nggak? Ya tahu lah, masa nggak tahu gitu. Ya, gitu. di mana Bang? Ya, kantornya itu di Jalan Alamanda, Alamanda. gitu ya. Blokan nomor 1, itu di Kelurahan Rawabuntu. Kalau tahu kolam renang kan? Tahu. Tidak jauh dari kolam renang. Kolam renang BSD kan? BSD. Paling pertama itu kayak di Tangsel. Pasti kalau udah tahu di kolam renang nanya aja kantor Bawaslu di mana gitu. Ya, begitu. Laporannya kayak kayak foto segala macam gitu Bang ya. Ya, bisa begitu, foto begitu ya, video begitu ya. Nah itu yang penting tadi syarat material, syarat formil terpenuhi begitu ya, kita proses. Nah kalau misalnya tidak terpenuhi tapi ini unsur pelanggarannya masuk begitu ya. Nah itu Bang, sekarang kan bisa lagi jadi tadi informasi awal. Sekarang kan lagi zamannya teknologi nih Bang. Ya. Artinya kan nggak harus ada fisiknya saya bawa segala macam. Kalau misalnya ngelapor lewat medsos bisa ditindaklanjuti nggak? Bisa tadi ya, tadi itu sebagai informasi awal untuk kita ya. Misalnya dia melalui telepon begitu ya, kemudian melalui email Bawaslu begitu. Nah itu bisa kita tindak-lanjuti, masuknya dia sebagai informasi awal. Punya medsos nggak Bang Bawaslu? Ya ada lah. Apa namanya? Ya masa hari gini nggak punya kan? Namanya apaan? Ada. Lupa. Ya ada nih, ntar saya lihat ya. Iya nih Bang. Perlu juga tuh Pak medsos sekarang. Teknologi kian canggih, Facebook, Twitter, Instagram. Betul. Di
di Facebook ya Bawaslu Tangsel, tinggal klik aja lah Bawaslu Tangsel itu muncul itu. Isinya apa tuh Gitu. biasanya? Ya, itu ya informasi-informasi tentang Bawaslu Tangsel, bisa juga di IG begitu ya. IG, Instagram. Iya, iya Instagram. IG kan Instagram kan? Iya. Kirain apaan? Iya. Di Bawaslu.Kota Tangerang Selatan. Tangerang. Gitu. Terus juga di email bawaslu.kotatangerang.selatan@gmail.com. Twitter punya nggak bang? Kita di ini ya, di apa namanya, kalau informasi Bawaslu Tangerang Selatan, Bawaslu kita juga bisa di Bawaslu apa nih? Tangerang Selatan.bawaslu.go.id. Oh ya, tadi alamat media sosialnya banyak tuh tadi, nanti lihat di sini. Ya, biar kalau teman-teman dari anak muda milenial itu kan yang memang hari-hari selalu berselancar ya. Jadi gampang tuh, nanti dilihat di sini ada nih nanti alamat media sosialnya Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Kalau ada temuan silahkan dilaporkan lewat situ. Bisa juga tadi kalau ada apa namanya, kalau mau ketemu langsung dengan anggota Bawaslu, ke alamatnya di Jalan Alamanda nomor sekian saya lupa. Cuma misalnya patokannya kolam renang BSD. Iya. Gitu. Betul. Silahkan segera ketika laporkan, kita ingin menciptakan pemilu Tangsel yang apa tadi bang? Bermartabat. Ya. Kapan? Ya. Apa namanya, menciptakan pilkada yang jujur dan adil, karena dengan tercipta pemilu jujur dan adil nanti tercipta pemimpin yang diberikan mandat penuh oleh masyarakat, terus pemimpin yang mengayomi masyarakat. Ya, betul. Itu bang ya. Sukses bang buat Siap. Tugasnya, bakal banyak nih tantangan-tantangan ke depan. Terima kasih untuk Republika Channel. Oh, iya, Republika Channel. Ya. Ini semakin jaya di udara. Gitu ya. Oke teman-teman, Republika Channel ada juga nih bajunya nih buat Abang Jajuli nih, sama Jajuli. Biasanya apa? Jangan lupa di subscribe. Gitu. Kalau ada yang nonton mau ngundang siapa, kirim aja komentarnya ada di bawah ini. Ini bajunya keren ini bang, saya kasih bang buat abang. Itu saja tadi obrolan gua seputar pemilu Kota Tangerang Selatan yang menghadirkan narasumber dari Badan Pengawas Pemilu. Kayaknya udah cukup jelas tuh apa namanya pemilu itu apa, Bawaslu tuh kerjanya ngapain saja, dan apa sih tugasnya. Gua rasa itu aja ya untuk hari ini. Nanti bakal ada lagi nih diskusi-diskusi kita yang lebih menarik ke depannya. Wabillahi, udah selesai dulu dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Republika Channel.